Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 3 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-26 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah melindungi dan menyertai kami dalam istirahat tadi malam, sehingga hari ini kami bangun dengan penuh kesegaran untuk memulai hari baru. Kami sambut hari baru ini dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang hidup, yang akan menjadi pedoman hidup sepanjang hayat kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Zakaria bab 8 ayat 20 sampai dengan 23. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam." Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Allah beserta kita. Gunung yang kudus, ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistin, Tirus dan Ethiopia aku katakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya. Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Allah beserta kita. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana. Dan orang
semua mendapatkan rumah di dalam-Mu. Allah beserta kita. Haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi pembawa berkat bagi yang lain. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Ketika kedua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes yang diutus oleh Yesus, ditolak oleh orang Samaria, mereka menjadi murka dan mengusulkan kepada Yesus supaya mereka menurunkan api dari langit untuk memusnahkan orang Samaria. Injil Lukas bab 9 ayat 1 memperlihatkan bahwa para rasul setelah dipanggil dan dibekali dengan tenaga dan kuasa oleh Yesus. Reaksi Yakobus dan Yohanes ketika menanggapi penolakan dari orang Samaria memberikan kesan sedikit jumawa dengan mengusulkan untuk menghancurkan orang Samaria. Namun Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Seringkali kekuasaan dan kekayaan adalah pisau bermata dua. Bukankah kita semua yang telah diberkati dengan kedudukan, kekayaan dan status sosial tertentu kadang juga bersikap seperti para rasul? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal sederhana saja, seperti dalam hal berperilaku berlalu lintas yang baik,
Saya kadang bertindak agak berlebihan apabila menghadapi pemakai jalan yang kurang tertib. Saya tidak mau mengalah dan merasa punya kuasa atau power yang lebih hebat. Melalui bacaan hari ini, sungguh saya kembali ditegur oleh Yesus untuk bersikap rendah hati dan penuh kasih bahkan terhadap orang yang menolak kita, orang yang telah mengecewakan kita, ataupun orang yang menyinggung dan menghina kita. Nubuat Zakaria mengingatkan kita bahwa banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Setiap akhir misa, kita semua diutus untuk mewartakan kabar keselamatan dan damai sejahtera karena Tuhan telah menyertai kita. Apakah kita sungguh telah melaksanakan tugas perutusan kita dan menjadi berkat untuk orang lain? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih, melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan untuk mengutamakan kasih dan bersikap rendah hati dalam menghadapi penolakan dan kekecewaan dalam hidup kami. Kami mau semakin setia belajar dan taat mengikuti ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.